Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Hadirin hadirat, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini dimudahkan untuk kembali membaca dan memahami kitab suci Al-Qur'anul Karim. Semoga kita istiqomah belajar Al-Qur'an sampai kita menghadap Allah. Amin ya rabbal alamin. Pekan kemarin kita sudah masuk tafsir surah Al-Insyiqaq dan kita mengakhiri tafsirnya di ayat nomor 5 ya. Sekarang masuk ayat nomor 6. Kita baca dari ayat 1 sampai akhir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u insyaqqat. Idzas samaa'u insyaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Wa idzal ardu muddat. Wa idzal ardu muddat. وألقت ما فيها وتخلت. وألقت ما فيها وتخلت. وأذنت لربها وحقت. وأذنت لربها وحقت. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا. فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. ويصلى سعيرا. إنه كان في أهله
مسرورا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والليل وما وسق لتركبن طبقا والقمر إذا اتسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون إذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. Ayat 1 sampai ayat 5 ini berbicara tentang suasana ketika terjadinya hari kiamat. Allah menggambarkan suasana itu dengan idas sama'un syaqqat, langit yang terbelah. Jadi kiamat itu ditandai dengan terbelahnya langit. Kemudian wa idzal ardu muddat, bumi dihamparkan oleh Allah, ditarik. Wa alqat ma fiha wa takhallat, sehingga apa yang ada di dalam bumi itu akan keluar sehingga bumi menjadi kosong, ya. Itu gambaran hari kiamat, ya, suasana ketika terjadinya hari kiamat. Makanya Nabi dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi, beliau mengatakan, man sarrahu ay yanzura ila yaumil qiyamah ka'annahu ra'yu 'ain. Siapa yang ingin melihat peristiwa kiamat seperti dia melihat dengan mata kepalanya sendiri, falyaqra idzas syamsu kuwirat wa idzas samaa'un fatarat wa idzas samaa'un syaqqat. Maka bacalah 3 surat. Idzas syamsu kuwirat, surat At-Takwir.
Idzas samaun fatarat, surat Al-Infitar. Idzas samaun syaqqat, surat Al-Insyiqaq. Jadi kalau baca 3 surat itu seharusnya kita membayangkan tentang terjadinya hari kiamat. Panjenengan ketika baca surah Al-Insyiqaq ini yang dibayangkan apa? Apa yang dibayangkan? Idzas samaun syaqqat. Atau ketika imam baca Al-Insyiqaq, idzas samaun syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Yang terbayang apa? Banyak yang terbayang, tapi bukan hari kiamat yang terbayang, bukan langit yang terbelah, bukan bumi yang dihamparkan. Ya, harusnya ketika kita membaca 3 surah tersebut, At-Takwir, Al-Infitar, Al-Insyiqaq, kita membayangkan kejadian hari kiamat. Ya, tapi kita tidak bisa membayangkan kalau kita tidak paham maknanya. Disinilah pentingnya kita ngaji tafsir, duduk di majelis Quran, membaca Al-Quran dan memahami Al-Quranul Karim. Adapun ayat yang ke-6 sampai ayat nomor 15, insyaallah malam hari ini kita akan ngaji nomor 6 sampai ayat nomor 15. Ini berbicara 2 golongan manusia pada hari kiamat nanti. Allah berfirman, ya ayyuhal insan, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai manusia, Allah memanggil dengan panggilan umum, ya, secara umum. Kadang Allah memanggil dengan panggilan secara khusus. Contoh, Allah memanggil Nabi Muhammad, ya ayyuhal muddassir, wahai orang yang berselimut. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Itu yang dipanggil hanya Nabi Muhammad. Kadang Allah memanggil kelompok orang kafir. Qul ya ayyuhal kafirun. Kadang Allah memanggil kelompok orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Adapun dalam ayat ini Allah memanggil secara umum, baik itu orang kafir maupun orang beriman, orang baik maupun orang jahat masuk dalam panggilan ini. Ya ayyuhal insan, wahai manusia. Kalau kita merasa bahwa kita ini manusia, maka kita akan merespon panggilan ini. Ya ayyuhal insan, hati kita akan merespon, enggak ya Allah, wonten nopo. Karena yang memanggil dalam ayat ini siapa? Allah. Apa kata Allah? Innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Sesungguhnya engkau wahai manusia kadihun, bekerja keras, bersusah payah, berbuat dengan sungguh-sungguh. Ini menunjukkan bahwa semua manusia tidak bisa rileks secara total. Semua manusia itu bekerja keras, baik itu orang beriman maupun orang kafir, baik orang yang taat maupun orang yang jahat, semuanya bekerja keras. Tidak ada dalam hidup ini manusia bisa rileks, bisa santai secara total. Tidak ada. Ibu rumah tangga yang kata orang lain mengatakan bahwa mereka pengangguran, sebenarnya mereka itu bekerja keras di rumah. Ya, ibu rumah tangga, betul lah ibu-ibu, betul lah, bekerja keras, ya, ngepel, nyapu, ngepel, nyuci piring, nyuci baju, ngurus anak, nyiapkan makanan, macam-macam. Itu kerjanya 24 jam. Jadi semua manusia dalam hidup ini bekerja keras. Karena memang fitrah manusia itu bekerja keras. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia fi kabad, dalam susah payah. Ya, semua manusia akan mengalami susah payah. Ya, anak kecil bekerja keras tidak? Kerja keras sesuai dunianya masing-masing.
pelajar bekerja keras sesuai dunianya masing-masing, ya. Pengusaha bekerja keras, ustadz bekerja keras, santri bekerja keras, semua bekerja keras, ya. Tidak ada yang bisa rileks secara totalitas dalam hidup ini. Kemudian Allah mengingatkan, ila rabbika, wahai manusia, kamu bekerja keras, bersungguh-sungguh, bersusah payah dalam hidup ini, baik bersusah payah kamu dalam kebaikan maupun dalam keburukan, ujung-ujungnya kamu itu ila rabbik, akan menghadap kepada Allah. Semua manusia akan menghadap Allah. Yang taat akan menghadap Allah, yang maksiat akan menghadap Allah, yang beriman menghadap Allah, yang tidak beriman pun juga akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ujung-ujungnya manusia itu akan mati menghadap siapa? Allah. Coba pikirkan, bekerja keras, berusaha, bersusah payah, ujung-ujungnya apa? Mati. Maka kalau kita hidup hanya untuk kehidupan kita di dunia, rugi besar kita, Bapak Ibu. Orang beriman yang cerdas itu adalah dia bekerja keras untuk dia bawa hasil kerja keras itu menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pintar. Kalau orang beriman menumpuk harta, ya, menimbun harta, bekerja keras, bersusah payah, tapi tidak dibawa ke akhirat, itu sebenarnya bodoh, ya, karena harta itu akan dia tinggalkan, akan dinikmati oleh anak cucunya, ya. Jadi kita harus sadar bahwa akhir dari perjalanan hidup ini kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, wa anna ila rabbikal muntaha, sesungguhnya kepada Allah al-muntaha, tempat berakhir. Susah payah yang kita lakukan dalam hidup ini, ya, kerja keras yang kita lakukan dalam dunia ini, ya, semuanya akan berakhir di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya adalah, sudah siapkah kita menghadap Allah? Siap napa boten? Kalau ada pertanyaan, sudah siapkah Anda menghadap Allah? A. Siap. B. Sedang persiapan. C. Belum siap. D. Tidak ada persiapan. Nah, mana? Sedang persiapan, nggih? Insyaallah kita semua siap menghadap Allah, ya. Maka Nabi bersabda dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, wa'udda nafsaka min ahlil kubur, persiapkan dirimu karena kamu akan menjadi ahli kubur, kamu akan mati, kamu akan masuk kubur, persiapkan. Jadi kita harus banyak ingat bahwa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam ayat ini Allah mengingatkan, ya ayyuhal insan innaka kadihun, wahai manusia, engkau bekerja keras. Yang berbuat taat bekerja keras dengan ketaatannya, yang berbuat jahat bekerja keras dalam kejahatannya. Allah mengingatkan, ila rabbik, engkau ujung-ujungnya akan menghadap kepada Tuhanmu, yaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Famulaqih, maka manusia itu akan bertemu dengannya, ya. Maka manusia itu pasti bertemu dengannya. Dengannya yang dimaksud ini apa? Ulama berbeda pendapat. Pendapat yang pertama, nyanya itu kembali kepada Allah. Berarti manusia sehebat apapun dia berusaha dalam hidup ini, ujung-ujungnya dia akan kembali kepada Allah dan akan bertemu dengan Allah. Sebagaimana firman Allah di surah Maryam ayat 95, wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda, setiap manusia akan datang menghadap Allah pada hari kiamat nanti farda, sendiri-sendiri, dipanggil sendiri-sendiri oleh Allah. Jadi pendapat pertama, nyanya dalam ayat ini kembali kepada siapa? Allah.
famulaqi, maka manusia itu pasti bertemu dengan Allah. Pendapat yang kedua mengatakan nya dalam ayat ini kembali kepada kerja kerasnya. Jadi manusia itu akan bertemu dengan hasil kerja kerasnya selama di dunia. Manusia akan bertemu, akan melihat hasil dari apa yang dia lakukan selama hidup di dunia, ya. Apa yang kita tanam sekarang kita akan petik di akhirat nanti, ya. Kalau kita menanam kebaikan, kita akan memetik kebaikan di akhirat. Tapi kalau kita menanam keburukan, keburukan pula yang akan kita petik di akhirat. Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapa yang melakukan amal baik sekecil apapun, Allah akan perlihatkan balasannya. Subhanallah, ya. Ini maha baiknya Allah. Kalau kita berbuat baik kepada orang lain, ya, perbuatan itu kecil, ya, kita dapat apa dari dia? Hah? Paling-paling dapat ucapan terima kasih. Misalnya kita ngasih tahu, Pak, tongkat sepedanya tolong dinaikin. Lupa tidak dinaikin, ya. Ya. Itu paling-paling kita dapat ucapan terima kasih. Tapi kalau kita beramal soleh, Bapak Ibu, kita berbuat baik, taat sekecil apapun, Allah akan perlihatkan balasannya pada hari kiamat nanti. Maka ayat ini kata ulama, dalil tidak boleh kita meremehkan amal soleh sekecil apapun. Karena bisa jadi yang kita remehkan itulah yang menyebabkan kita masuk surga. Uang 500 rupiah yang kita lemparkan kepada pengemis, jangan-jangan itu yang menyebabkan kita masuk surga. Kita tidak tahu amal mana yang membuat kita masuk surga. Maka kita tidak boleh meremehkan amal soleh sekecil apapun. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang beramal jelek sekecil apapun, maka Allah akan memperlihatkan balasannya. Jadi sekecil apapun dari keburukan jangan pernah kita remehkan. Kita tidak tahu keburukan mana yang membuat kita masuk neraka. Jangan-jangan ketika kita meremehkan orang lain, kita merasa lebih baik daripada orang lain. Itu yang menyebabkan seseorang masuk surga, masuk neraka, ya. Jadi jangan pernah kita meremehkan keburukan sekecil apapun. Jadi semua manusia itu akan bertemu dengan hasil dari amal yang dia lakukan sewaktu di dunia. Sebagaimana ayat ini. Innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqih. Maka manusia itu pasti bertemu dengan balasan amalnya. Itu pendapat yang kedua. Sebenarnya antara pendapat yang pertama dengan pendapat yang kedua maknanya berkaitan. Kalau bertemu dengan Allah, pastilah dia akan bertemu dengan balasan amalnya. Karena yang berhak membalas amal manusia itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa Allah itu memperlihatkan balasan amal manusia sewaktu di dunia? Yang pertama, Allah akan perlihatkan amal manusia yang dia lakukan sewaktu di dunia itu dengan catatan. Karena setiap manusia itu Allah kirimkan malaikat untuk mencatat amalnya. Dan catatan itu nanti di akhirat akan dibuka oleh Allah lalu diperlihatkan. Ada manusia yang mendapatkan catatan amal dengan tangan kanannya, ada manusia yang mendapatkan catatan amal dengan tangan kirinya. Allah berfirman di ayat nomor 7. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih. Adapun orang yang diberikan kitabahu, kitabnya, kitab catatan amalnya. Redaksinya menggunakan kata utiyah, diberikan. Ini menunjukkan bahwa manusia itu tidak bisa
memilih. Ya, dia tidak bisa memilih. Saya ingin ngambil dengan tangan kanan, saya ingin ngambil dengan tangan kiri, tidak bisa. Ya, karena bahasanya menggunakan kalimat utiyah, diberikan. Siapa yang diberikan catatan amalnya biyaminihi, dari tangan kanannya, diberi lalu dia mengambil dengan tangan kanan, diberi dari arah kanan lalu dia mengambil dengan tangan kanan, karena dari arah kanan yang diberi, maka dia pun mengambil dengan tangan kanan. Apa kata Allah? Fasawfa yuhasabu hisaban yasira, kelak dia akan dihisab dengan hisab yang ringan. Itu sudah pasti, ya. Siapapun manusia yang mendapatkan catatan amal dengan tangan kanannya, maka dia akan dihisab dengan hisab yang ringan. Hisab itu artinya ditanya Bapak Ibu, disoal, ya, di sidang. Ada sidang yang berat, ada sidang yang ringan. Dan sidang yang ringan itu Allah berikan kepada orang yang mendapatkan catatan amal dengan tangan kanannya, dihisab dengan hisab yang ringan. Nabi pernah berdoa kepada Allah minta hisab yang ringan. Allahumma hasibni hisaban yasira, ya Allah hisablah aku dengan hisab yang ringan. Padahal Nabi itu tidak akan dihisab oleh Allah, ya. Beliau tidak punya dosa karena memang Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi tetap berdoa kepada Allah, Allahumma hasibni hisaban yasira, ya Allah hisab aku dengan hisab yang ringan. Nabi itu termasuk manusia yang masuk surga tanpa hisab, ya. Kata Nabi, ada 70 ribu orang yang masuk surga, ada 70 orang yang masuk surga tanpa hisab. Masing-masing 70 itu membawa pengikut 70 ribu. Wallahu ta'ala, saya lupa Bapak Ibu. Jadi ada intinya ada 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab, termasuk Nabi dan Rasul di situ. Jadi beliau berdoa kepada Allah, walaupun beliau tidak dihisab, tapi beliau tetap berdoa kepada Allah agar dihisab dengan hisab yang ringan, ya. Maka kita harus baca doa ini. Allahumma hasibni hisaban yasira, ya Allah hisablah aku dengan hisab yang ringan, ya. Ketika Nabi berdoa seperti ini, Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mal hisabul yasir, apa itu hisab yang ringan? Kata Allah, hisab yang ringan itu adalah Allah memperlihatkan keburukan manusia yang bersangkutan, lalu Allah mengampuni. Jadi Allah tunjukkan, ini keburukan kamu, ini dosa-dosa kamu. Di dunia aku tutupi, sekarang aku ampuni. Sudah selesai, kata Allah, masuk surga. Itu hisab yang ringan Bapak Ibu. Hanya dilihat, ditunjukkan, lalu diampuni, selesai. Nah, bahkan di hadis lain disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mendekatkan dirinya kepada orang beriman. Allah mendekatkan dirinya kepada orang beriman, lalu Allah mendatangkan penutup antara orang beriman itu dengan orang beriman yang lainnya. Jadi di dalam tempat itu hanya ada Allah dengan dia, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepada dia, ata'rifu dzamba kadza, kamu ingat enggak dosa ini? Ata'rifu dzamba kadza, kamu ingat enggak dosa ini? Ini dosa yang kamu lakukan ketika kamu sendiri, ketika tidak ada orang lain melihat kamu melakukan ini. Di dunia aku tutupi dosamu, sekarang aku ampuni kamu, ya. Ini rahmatnya Allah kepada orang beriman. Itulah yang disebut dengan hisabai yasira, hisab yang ringan. Kenapa orang itu mendapatkan hisab yang ringan di akhirat? Karena di dunia dia
menyadari bahwa seluruh amalnya akan dihisab oleh Allah, sehingga dia berhati-hati. Orang itu kan kalau sadar bahwa amalnya akan dihisab, pasti dia hati-hati. Coba panjenengan buat diare ya, diare kehidupan. Jadi setiap apa yang diucapkan oleh panjenengan dicatat, pagi dicatat, siang dicatat. Nah, kemudian besok panjenengan cek, lebih banyak mana ucapan yang buruk atau ucapan yang jelek ya. Ketika panjenengan mencatat Bapak Ibu, maka panjenengan akan berhati-hati, jangan sampai berkata yang jelek, karena tidak mau esok hari membuka catatan ternyata banyak catatan perkataan yang tidak baik. Jadi orang itu kalau sadar bahwa amalnya dicatat oleh malaikat lalu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan berhati-hati. Contoh ya, seperti Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu pernah didatangi oleh tamu. Kemudian tamu itu bertanya tentang urusan negara. Setelah selesai bertanya tentang urusan negara, tiba-tiba tamu itu bertanya tentang pribadinya Umar bin Abdul Aziz. Wahai Amirul Mukminin, apa kabar? Bagaimana kondisi kamu? Kemudian bagaimana kondisi keluargamu? Apa yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz ya? Tiba-tiba beliau itu mematikan lampunya. Dulu kan pakai lampu apa itu? Yang pompa itu ya. Tiba-tiba dimatikan oleh beliau, diganti dengan lampu yang lain. Tamunya heran, lampu yang ini dimatikan diganti dengan lampu yang lain. Kenapa wahai Amirul Mukminin? Kata Umar bin Abdul Aziz, tadi kamu bertanya tentang negara, maka saya menggunakan fasilitas negara. Karena kamu bertanya tentang pribadiku, tentang diriku, maka saya tidak menggunakan lampu negara. Yang saya gunakan lampu milik saya sendiri. Subhanallah. Ada tidak pemimpin seperti itu sekarang? Hah? Jangankan seperti itu, uangnya rakyat diambil, Pak. Baik. Jadi begitulah gambaran ketika orang sadar bahwa amalnya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Orang yang mendapatkan catatan amal dengan tangan kanannya, dia akan dihisab dengan hisab yang ringan. Kalau di ayat lain Allah menggambarkan di surah Al-Haqqah, fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Adapun orang yang mendapatkan catatan amal dengan tangan kanannya, fayaqulu, maka dia akan berkata ha umqra'u kitabiyah. Hei, bacalah kitab aku ini. Dia bahagia, dia senang, akhirnya dia teriak-teriak minta orang-orang untuk membaca kitabnya, membaca catatan amalnya. Itu kalau orang senang kan begitu, dapat nilai bagus diperlihatkan kepada temannya ya. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Dia kembali kepada keluarganya masrura, dalam keadaan bahagia. Jadi orang beriman itu ketika mendapatkan catatan amal dengan tangan kanannya lalu dihisab dengan hisab yang ringan, setelah itu mereka akan kembali kepada keluarganya, akan berkumpul dengan keluarganya dalam keadaan bahagia. Ini dalil bahwa orang beriman akan Allah pertemukan dengan keluarganya di akhirat yang sama-sama beriman. Allah berfirman, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman dan iman mereka diikuti oleh dzurriyyah mereka, maka kami akan mempertemukan mereka kelak pada hari kiamat. Walaupun meninggalnya di tempat yang berbeda, makamnya di tempat yang berbeda, tapi di akhirat Allah akan pertemukan dia dengan keluarganya yang beriman. Maka orang yang mendapatkan catatan amal dengan tangan kanannya lalu dihisab dengan hisab yang ringan, maka dia akan dipertemukan oleh Allah dengan keluarganya masrura, dalam keadaan bahagia.
Itulah kebahagiaan yang abadi. Mungkin di dunia keluarganya tidak bahagia, ya, miskin, sakit-sakitan, tidak bahagia, tapi dia sabar dengan kondisi itu, maka Allah pun ridha kepadanya. Di akhirat mereka akan dipertemukan oleh Allah dan akan membangun kembali keluarga yang bahagia, dan itulah kebahagiaan yang abadi. Ini gambaran dan balasan bagi orang yang mendapatkan catatan amal dengan tangan kanan. Semoga kita termasuk yang ini, amin ya rabbal alamin. Kemudian golongan yang kedua, yang mendapatkan catatan amal dengan tangan kirinya. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Adapun orang yang diberikan catatan amalnya wara'a dhahri, dari arah belakang, ya, bukan dari arah kiri. Diberikannya dari arah belakang, tapi ngambilnya dengan tangan kiri. Kenapa Allah menyebut arah belakang? Karena biasanya orang itu ketika malu, nilainya jelek, dia simpan di mana? Kan di belakang, ya, simpan di belakang sama dia, ya. Nah, maka Allah menggambarkan bahwa yang diberi catatan amal dengan tangan kiri itu akan disuguhkan atau disodorkan catatannya dari arah belakang. Dia pun mengambil dengan tangan kirinya. Ketika catatan amal itu dia terima dengan tangan kirinya, apa yang dia ucapkan Bapak Ibu? Fasawfa yad'u thubura. Kalau panjenengan ngerti ayat ini, intonasinya tinggi. Fasawfa yad'u thubura, intonasinya tinggi. Maka orang itu akan yad'u itu artinya bengok-bengok, akan berteriak. Apa yang dia ucapkan? Thubura, celaka aku, mati aku, binasa aku, kata dia. Itu yang dia ucapkan Bapak Ibu, ya. Maka baca ayat ini intonasinya tinggi. Fasawfa yad'u thubura, tinggi. Tapi kan kalau kita bacanya nggak pakai makna, di mana nada yang enak, nah itu yang ditinggikan. Kalau kita paham makna Al-Quran, intonasi kita itu akan bisa disesuaikan dengan maknanya, ya. Maka dia akan berkata, akan berteriak, thubura, celaka aku, binasa aku. Nah, seperti orang yang sakit gigi, ya, sakit gigi tidak sembuh-sembuh, maka dia akan berkata, cabut aja gigi aku, pengen dicabut giginya. Tapi kalau udah sembuh pengen dicabut enggak? Orang itu kalau disiksa secara terus menerus, maka dia akan berkata, lebih baik aku mati saja, lebih baik aku binasa saja, daripada aku mendapatkan siksa yang terus menerus. Begitulah gambaran orang yang mendapatkan catatan amal dengan tangan kirinya. Thubura, kata dia, lebih baik aku mati daripada aku masuk neraka disiksa, mati dihidupkan lagi, mati dihidupkan lagi, ya. Kemudian wa yasla sa'ira, dan dia akan masuk sa'ira, neraka sa'ir. Setelah dia mendapatkan catatan amal dengan tangan kirinya, dia berteriak celaka, ya. Lalu teriakan itu tidak ada gunanya, maka Allah pun memasukkan dia ke dalam sa'ira, ke dalam neraka sa'ir. Penyesalan tidak ada gunanya. Kalau di dunia Bapak Ibu ada siswa atau mahasiswa nilainya jelek, bisa tidak dia ngulang lagi? Bisa kan? Atau dia juga bisa bayar dosen, dosennya dikasih uang 1 juta, tolong nilai saya disiakat rubah jadi nilai A. Bisa saja itu terjadi. Tapi di akhirat ketika manusia itu mendapatkan nilai yang jelek dari catatan amalnya, itu tidak bisa diulang lagi. Karena dia tahu bahwa itu tidak bisa diulang lagi, maka dia berkata thubura, celaka. Wa yasla sa'ira, dia pun masuk neraka sa'ir. Innahu kana fi ahlihi masrura. Dulu di dunia
dia dengan keluarganya masrura, orang yang paling bahagia. Di dunia dulu orang ini orang yang bahagia dengan keluarganya, ya, hartanya banyak, ya, terketawa ketiwi, berfoya-foya, tidak lagi ingat akhirat, tidak ingat bahwa dia akan mati, tidak percaya bahwa akan dibangkitkan, akan dihisap, ya. Bahagia dulu di dunia, tapi di akhirat dia menjadi orang yang paling sengsara, ya. Jadi ada manusia itu di dunia bahagia, di akhirat sengsara, atau sebaliknya, di dunia sengsara, di akhirat bahagia. Yang ideal itu memang Bapak Ibu, di dunia bahagia, di akhirat bahagia. Itulah yang kita minta dalam doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kata anak muda berfoya-foya, tua kaya raya, mati masuk. Nah, itulah makna dari doa sapu jagat itu. Jadi idealnya di dunia bahagia, di akhirat bahagia. Ada yang sangat naif Bapak Ibu, yang sangat celaka itu adalah di dunia sengsara, di akhirat sengsara. Di dunia kerjanya kuli bangunan, susah kerjanya, tapi tidak sholat. Kan banyak tuh kuli bangunan, mohon maaf ya, ini tidak semuanya, ya. Ketika diajak sholat, monggo Pak sholat, aduh Pak Ustadz tidak biasa sholat. Saya berpikir, ya Allah, kerja keras seperti ini susah, ya, sengsara, ditambah lagi tidak sholat, itu kan nambah kesengsaraan. Di dunia sengsara, di akhirat tambah sengsara. Nah, sedangkan dalam ayat ini disebutkan dia di dunia dengan keluarganya masrura, bahagia, tapi ketika di akhirat dia mendapatkan catatan amal dengan tangan kirinya, dia pun sengsara, sehingga dia berkata, thubura, celaka aku, binasa aku. Innahu dhanna an la yahur. Ternyata di dunia dia yakin bahwa dia tidak akan dibangkitkan oleh Allah. Berarti dia tidak percaya adanya hari kiamat. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Sesungguhnya Allah Maha melihat. Jadi Allah tidak akan lalai, Allah tidak akan lupa terhadap apa yang dilakukan oleh hambanya. Dia berfoya-foya, dia lalai kepada Allah, dia tidak ingat Allah, dia tidak percaya kepada hari akhirat, Allah melihat dia, ya, dan Allah tidak akan lupa untuk membalas amal dia kelak di akhirat. Itulah dua golongan manusia ketika di akhirat nanti. Golongan yang pertama adalah yang mendapatkan catatan amal dengan tangan kanan. Golongan yang kedua yang mendapatkan catatan amal dengan tangan kiri. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ada pertanyaan? Silakan. Silakan. Bagaimana kalau kita baca Al-Quran, seperti kita ini kan kurang awam. Misalnya baca Al-Quran tidak tahu artinya. Tidak tahu artinya, kalau tidak baca terjemahnya. Itu kita baca dengan menghadapkan hati kepada Allah dan selalu minta, ya Allah, sempurnakan bacaan Al-Quran. Jadi selalu menghadapkan hati. Jadi kita baca seperti ya kita tidak. Baik. Hati Allah, gitu. Baik. Daripada kita angan-angan hatinya Allah itu, kita kan nggak tahu, kan nggak baca terjemah. Baik. Pak Parman, apa pertanyaannya? Ya, saya. Di ayat lain yang khusus kita juga banyak membaca bahwa Allah menggunakan kata-kata ayyuhan nas. Kemudian saya lupa. Kemudian yang kedua tadi Muhammad usia kita baru biyamini, berarti dari kiri. Tapi di ayat lain di Al-Baqarah
Itu Allah menggunakan sama seperti yang kita tahu di Shimali dari sebelah kiri. Kira-kira apa perbedaannya? Baik. Yang pertama tadi pertanyaan baca Quran tapi tidak paham maknanya. Apakah dapat pahala? Tetap dapat pahala. Jadi memahami Al-Quran itu pahala tersendiri, membaca Al-Quran ada pahala tersendiri, menghafalkan Quran juga ada pahala tersendiri, mengamalkan Quran ada pahala tersendiri. Ya, ada sebagian orang berkata begini, nggak ada gunanya kamu baca Quran kalau kamu tidak ngamalkan. Ada gunanya, dia dapat pahala karena dia membaca. Adapun dia tidak mengamalkan, itu beda lagi. Baik, jadi tetap dapat pahala orang yang membaca Quran walaupun tidak paham maknanya. Apalagi Allah pasti memaklumi kita. Kita ini kan bukan orang Arab, ini juga bukan bahasa kita. Ya, pasti Allah memaklumi. Yang penting kita ada usaha untuk memahami makna. Datang ke majelis tafsir, pahami makna Quran, ternyata ketika sampai rumah lupa. Itu penyakit ya. Allah akan maklumi insyaallah. Kemudian yang kedua, di surah Al-Haqqah Allah menyebut wa amma man utiya kitabahu bishimalih. Sedangkan yang di surah ini wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Yang celaka dapat catatan amal dengan tangan kiri, itu di surah Al-Haqqah. Sedangkan di surah ini yang celaka dapat catatan amal wara'a dhahri, dari belakang. Nah, ulama mengkonfirmasikan menghubungkan ya antara dua ayat ini dan ayat di surah Al-Haqqah. Tidak ada yang bertentangan dalam dua ayat itu ya. Memang menerimanya dengan tangan kiri, tapi diberikannya dari arah belakang. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, menerimanya dengan tangan kiri lalu disembunyikan di belakang punggungnya. Ada banyak pendapat sebenarnya Bapak Ibu. Ada yang mengatakan menerimanya dengan tangan kiri, tapi tangan kirinya itu dimasukkan ke badannya, ditembuskan ke dadanya, lalu diambilnya dari arah belakang. Jadi tangannya tembus. Nah, itu ada pendapat yang mengatakan demikian. Wallahu taala alam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.